Halo, Assalamualaikum. Baik, kami dari kelompok Consumer Good izin mempresentasikan hasil analisis dari perusahaan kami, yaitu yang kode emitennya GGRM, WIM, sama UNVR. Sebelum mempresentasikan hasil analisis dari perusahaan kami di sini izin memperkenalkan diri masing-masing. Di sini kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama, Agus Faisal yang NIM-nya 2108204046. Yang kedua, Alan Tirta Baharudin yang NIM-nya 2108204006. Yang ketiga, Filan Juhdi Al-Fatin yang NIM-nya 2108204027. Yang keempat, Yayen Nuraini yang NIM-nya 2108204001. Yang terakhir, Irna Herlina yang NIM-nya 2108204041. Next, inilah biodata perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tanggal 26 Juni tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek lobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Berawal dari industri rumahan, perusahaan kretek Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang seiring tata kelola perusahaan yang baik dan berlandaskan pada filosofi satu dharma. Apa yang dicapai Gudang Garam saat ini tentunya tidak terlepas dari peran penting sang pendiri, Surya Wonowijojo. Beliau adalah seorang wirausahawan sejati yang dimatangkan oleh pengalaman dan naluri bisnis. PT Gudang Garam Tbk menawarkan IPO-DET atau penawaran saham perdananya pada tanggal 27 Agustus 1990 dengan saham penawaran Rp57.807.800 dan harga penawaran Rp10.250. Rasio keuangan perusahaan Gudang Garam Tbk memiliki total aset sebanyak Rp79.436.578, total ekuitas Rp60.832.984, dan total liabilitas Rp18.603.532. Dengan return on equity atau ROE 3,79%. Debt to equity ratio atau DER 0,23 kali, dan margin of safety atau MOS 25,56%. Next, selanjutnya inilah biodata dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Wismilak Inti Makmur Tbk atau bisa juga disebut dengan kode perusahaan WIM yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1994. Kegiatan operasional Wismilak telah ditandai dengan mulanya aktivitas komersial pada tahun 1963 oleh PT Gelora Dejaja, salah satu anak usaha yang hingga kini memproduksi semua merek rokok WIM. PT Gelora Dejaja didirikan oleh Lee Kun Lee, Eu Bien Hock, Cheu Eung Tik, dan Si Ponyo di Petomon, Surabaya. Pada awal pendiriannya, PT Gelora Dejaja hanya memproduksi sigaret kretek tangan dengan merek dagang, Galan Kretek, dan Wismilak Kretek. Kegiatan usaha utama yang dijalankan Wismilak adalah pembuatan filter rokok reguler maupun mil dan melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain
yang memiliki kegiatan usaha perusahaan. Merek-merek dari produk WIM diantaranya Wismilak Diplomat, Diplomat Milk, Galan Kretek, Galan Prima, dan Galan Slim. WIM terdaftar di Bursa Efek pada tanggal 18 Desember 2012 dengan saham penawaran Rp629.962. Harga penawaran 650. Rasio keuangan perusahaan WIM memiliki ROE 5,9%, DER 0,36, aset 1.702 triliun, total ekuitas 1.243 triliun, liabilitas 457 triliun, dan MOS 1,84%. Baik, inilah yang terakhir dari biodata PT Unilever Indonesia Tbk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast-moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam 2 segmen usaha, Home Personal Care and Food Refreshment. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia, seperti Pepsodent, Lifebuoy, Sunlight, Wall's, dan masih banyak lagi. PT Unilever Indonesia Tbk telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk menawarkan IPO atau penawaran saham perdananya pada tanggal 11 Januari 1982 dengan saham penawaran Rp9.200.000 dan harga penawaran Rp3.175. Rasio keuangan perusahaan Unilever Indonesia Tbk memiliki total aset sebanyak Rp20.274.146, total ekuitas Rp4.013.823, dan total liabilitas Rp16.260.323. Dengan return on equity atau ROE 2,76%, debt to equity ratio atau DER 0,23 kali, dan margin of safety negatif 1,46%. Oke, baik. Dari kesimpulan perusahaan kami, di sini jika dilihat dari dividend yield-nya, perusahaan GGRM kali ini mempunyai rasio dividend yield yang paling besar, yaitu 60,46% dibandingkan dengan perusahaan UNPR dan WIIM. Karena suatu perusahaan dikatakan memiliki dividend yield tinggi jika di atas 5%. Jika dividennya lebih dari 5%, maka dividen yang kita dapatkan dari perusahaan akan semakin besar. Selanjutnya, jika dilihat dari DER atau debit to equity ratio dari perusahaan GGRM, WIIM, dan UNPR, ketiga perusahaan tersebut memiliki rasio DER yang baik, yaitu GGRM 0,36 kali. WIIM dan UNPR sama-sama memiliki nilai rasio DER 0,23 kali. Karena rasio DER yang baik harus di bawah angka 1. Semakin rendah rasio DER, maka semakin bagus kondisi fundamental perusahaan. Maka
dapat disimpulkan perusahaan yang layak untuk diinvestasikan yaitu perusahaan GGRM karena memiliki DER 1 yaitu 0,36 kali, dividen yieldnya di atas 5% yaitu 6,46%, dan margin of safety atau MOS yaitu yang cukup baik yaitu 25,56%. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil analisis perusahaan kami tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.